Selamat malam Bapak, Ibu, para investor yang cerdas dan sehat. Mungkin Bapak Ibu bertanya bagaimana saya bisa mengikuti perkembangan industri dan harga saham ya. Saya coba sharing yang saya lakukan. Mungkin cara ini akan bermanfaat bagi Bapak Ibu yang ingin belajar lebih dalam ya untuk menganalisa saham. Mungkin banyak cara yang bisa dilakukan, tapi ini satu contoh saja ya. Bapak Ibu bisa lakukan dan Bapak Ibu juga bisa praktekkan nanti. Oke, mungkin karena ini sifatnya mingguan gitu ya. Mungkin kita pastinya Bapak Ibu harus juga sering membaca ya. Dan salah satu bahan bacaan yang saya sarankan ya surat kabar. Saya berlangganan Investor Daily gitu ya, e-papernya. Dan ini kan tanggal 4 ini koran hari ini kita baca-baca. Lalu ada yang menarik ini tentang laba 10 bank besar nyaris stagnan gitu ya. Nah, sebenarnya kalau dibaca ini ya, ada berita lain teman saya satu hanya membahas tentang perbankan ini ya. Kalau Bapak Ibu baca ini sebenarnya berita ini ya menarik ya. Judulnya laba 10 bank besar nyaris stagnan. Yang dibahas ini banknya ada bank-bank besar yang punya aset yang besar. Ada Bank BCA, ada yang kodisan BBCA, Bank Mandiri, BMRI, BBRI, Bank BRI, BPNI, Bank Negara Indonesia, BNI, ada BRIS ya, Bank Niaga, BNGA, NSP, BDN, BNLI, BBTN ya. Dan kalau dibaca semua ini sebenarnya kalau Bapak Ibu membaca data, kebetulan saya berlangganan juga RTA ya, dan di RTA ini saya coba buat grup perbankan yang saya kalau baca tuh gampang gitu ya, lebih mudah karena saya sudah grupkan gitu ya. Nah, contohnya di sini saya buat list ya. Ini saya punya, ya itu ada perbankan tadi yang saya sebut tadi koran. Nah, sehingga dengan ini saya bisa mudah melihat perubahan-perubahan yang terjadi di perbankan ya. Memang waktu baca surat kabar ini kan yang ditulisnya kan analis saham ya. Tapi sebenarnya Bapak Ibu sebenarnya bisa belajar juga sebenarnya. Karena yang dibicarakan ini sebenarnya ada di laporan dan juga kalau bahasa-bahasa RTA ini sebenarnya mirip juga yang dia bicarakan gitu ya. Sehingga Bapak Ibu bisa meng-cross check informasi yang dia berikan. Ya. Jadi Bapak Ibu baca surat kabar satu yang disarankan, tentunya Bapak Ibu bisa yang lain juga ya. Bapak Ibu juga kalau berangkat RTA juga bisa melihat datanya dengan cepat. Nah, satu lagi yang mungkin Bapak Ibu bisa gunakan adalah trading view ya. Nah, ini kan ada sekitar 10 bank ya yang dianalisa. Dan satu menarik di sini dia bahas tentang BBCA ya. Nah, emang BBCA bagaimana? Kalau saya baca tadi di RTI, sebenarnya BBCA ini sebenarnya cukup menarik ya kalau kita baca income statement-nya itu ya. Dia sebenarnya bertumbuh
ya. eh, Key per key-nya juga dia cukup bagus sebenarnya, ya. Em, tapi kalau kita lihat lagi kalau di trading view ini, ya di sini kita lihat harganya sebenarnya sideways ya di Juni-Juli sideways-nya memang tidak turun, cuma sebenarnya tidak terlalu besar naik turunnya. Ya, kalau kita lihat lagi di datanya di sini kita lihat finansial ya, nomor finansial dan BCA. Kita pergi ke income statement-nya. Ini Q per Q. Ya, kita lihat Q1 2025 31,8 triliun, yang tahun lalu 29 ya. Sebenarnya dia uh, meningkat sedikit gitu ya. Uh, tapi ketika kalau lihat harganya ya, kalau kita di sini kita lihat dalam waktu 5 tahun ya. Nah, di sini harganya di 8.000 sekian ya. Tahun lalu di Q1 itu harganya lebih tinggi gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, ini satu faktor ya, kita lihat revenue-nya, uh, harganya kok ada gap ya. Ya Bapak Ibu bisa bisa simpulkan itu ada peluang atau tidak ya. Uh, nah, kalau kita lihat lagi net income-nya di bawah ini ya, ini Q1 di bawah ini kita lihat ya, dia juga naik ya, tapi harganya kok turun. Nah, jadi Bapak Ibu bisa lihat sebenarnya pertumbuhan income-nya naik tapi kok harganya turun. Nah, sebenarnya uh, bisa jadi itu peluang, tapi saya sarankan Bapak Ibu tetap lagi laporannya ya. Nah, itu satu ya. Lalu um, ini salah satu cara, artinya indikator-indikator yang Bapak bisa lihat ya. Kalau kita pergi ke statistik ya, kita lihat juga tadi kalau Q per Q ya, kalau perbankan itu kita yang perlu perhatikan adalah PBV ya, price to book ratio. Ini Q1 tuh 5,47, tapi sekarang 4,25 gitu ya. Kembali saya katakan tadi revenue naik dan income naik Q per Q, tapi harganya lebih rendah dibanding lalu, PBV-nya lebih rendah gitu ya. Sebenarnya Bapak Ibu saya sarankan bisa belajar lebih jauh apakah ini benar-benar peluang atau tidak gitu ya. Nah, ini secara singkat untuk melihat apa yang terjadi di industri. Kita tadi bahas perbankan. Ini salah satu rasio-rasio yang saya tunjukkan dan dibandingkan harga. Tapi kalau Bapak Ibu ingin belajar lebih jauh, kami pernah menulis di blog kami di sini ya tentang perbankan. Bapak Ibu bisa lihat nanti, baca-baca, ini gratis kok, baca saja. Bapak Ibu bisa cari di bakalkaya.id ya, atau kalau Bapak Ibu pergi ke YouTube kami ya, di invest bareng, Bapak Ibu juga bisa baca atau bisa nonton analisa kami tentang perbankan dan emiten lain gitu ya. Jadi ya, kita bisa belajar sama-sama. Uh, Kalau Bapak Ibu punya pertanyaan atau komen atau ingin tahu tentang saham tertentu, ya silakan dengan komen di video ini. Itu dulu
pembahasan kita malam ini. Saya tunggu komennya dan tanggapannya supaya kita bisa belajar lagi minggu depan ya. Terima kasih ya, selamat malam.